Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Widyati dari kelas 2H dengan NIM 2303102221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktiva tetap tidak berwujud untuk pelajaran akuntansi. Jadi definisi aktiva tetap tak terwujud itu adalah aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak-hak atau istimewa posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aktiva yang diperoleh atau dibeli dari pihak lain untuk dikembangkan sendiri atau oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya atau perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Yang keempat, mempunyai kegunaan masa relatif atau lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya adalah contoh aktiva tetap tak berwujud. Jadi contoh aktiva tetap tak berwujud itu ada 3. Yang pertama adalah hak atas paten, yang kedua reputasi, yang ketiga kekayaan intelektual. Untuk yang pertama, hak atas paten. Hak atas paten itu adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik paten untuk memproduksi, menjual, dan mengimpor produk. Ini memberikan perlindungan kepada pemilik paten dari usaha oleh perusahaan lain atau individu untuk mengeksploitasi inovasi mereka tanpa izin. Yang kedua adalah reputasi. Reputasi adalah contoh dari aset lain tetap berwujud. Reputasi adalah contoh lain dari aset tetap tak berwujud yang memiliki nilai bagi perusahaan. Selain itu, reputasi merupakan bagaimana perusahaan dilihat oleh publik dan pasar, termasuk pelanggan, mitra bisnis, karyawan, pemerintah, dan komunitas. Reputasi ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana perusahaan diterima oleh publik dan bagaimana perusahaan memperoleh dukungan dan peluang bisnis. Yang ketiga adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini contoh lain dari aset tetap tak berwujud yang memiliki nilai bagi perusahaan. Hal ini termasuk hak paten. Contohnya merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam kekayaan intelektual ini dapat melindungi inovasi dan identitas bisnis dari perusahaan tersebut dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kompetitif dan memperoleh manfaat ekonomi dan inovasi mereka. Selanjutnya, paten. Pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi yang untuk selamanya waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, trademarks. Di sini trademarks adalah ciri khas suatu produk yang ditampilkan dalam bentuk frasa, kata, slogan, atau simbol. Fungsi trademarks adalah untuk membedakan keaslian suatu produk dengan produk lain yang sejenis. Di Indonesia, pendaftaran trademark atau merek dagang dapat dilakukan atas kekayaan intelektual. Jika pemilik suatu produk atau jasa telah mendaftarkan trademarknya, maka pemilik tersebut akan memperoleh perlindungan hukum yang membantu menjamin identitas
dan keunikan produk atau jasa tersebut agar tidak dicuri orang lain. Yang selanjutnya, copyright. Copyright itu adalah hak cipta yang diberikan kepada pencipta asli untuk melindungi dan memiliki wewenang eksklusif mengenai karya yang dibuat. Copyright memiliki arti yang sama dengan copy, yang berarti menyalin, dan right, yang berarti hak. Pengertian copyright adalah hak untuk menyalin karya. Copyright adalah hak hukum. Artinya pencipta karya asli yang memiliki wewenang untuk mengizinkan menyalin ciptaan mereka sendiri kepada orang lain. Copyright itu memberikan perlindungan terhadap orang lain yang menggunakan karya kita atau karya Anda tanpa izin. Copyright terdiri atas beberapa jenis seperti atribusi, share, like, non-derivatif, dan non-komersial. Yang selanjutnya adalah franchise. Franchise adalah kontrak yang memperbolehkan pihak tertentu menggunakan produk atau brand dan sistem bisnis dan pemilik bisnis lain. Sementara lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau teknologi untuk menggunakan atau